Ya, kembali lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Kali ini ada info yang menarik sekali, yaitu tentang perilisan dari Redmi Note 9 5G. Ini udah ada info resminya, aku lihat di Xiaomi Update PH. Nah, di sini tuh ada 3 varian dari Redmi Note 9 Pro yang dirilis di Tiongkok, di China sana. Jadi ada Redmi Note 9 Pro 5G, ada Redmi Note 9 5G tanpa Pro, dan ada Redmi Note 9 4G. Nah, kita akan bahas tentang Redmi Note 9 Pro 5G dulu. Spesifikasinya dia udah layar IPS, masih IPS sih, 6,67 inci, jadi gedenya bakal nggak jauh-jauh dari Poco dan Redmi Note 9 Pro. Terus refresh rate-nya udah 120 Hz, sama kayak Poco, dengan tingkat sampling, touch samplingnya itu 240 Hz, sama lagi kayak Poco, dan Snapdragon 750G, jadi kayak Mi 10T Lite. Terus RAM-nya 6 dan 8 GB, jadi variannya ada 2. Penyimpanan internalnya ada 128 GB dan 256 GB. Terus kameranya mengusung 108 megapiksel Samsung HM2 quad kamera di bagian belakang, dan kamera depannya 16 megapiksel, jadi sama kayak seri sebelumnya, nggak ada perubahan. Di sini baterainya turun jadi 4820 mAh dengan fast charging 33 watt, jadi sama persis ya untuk chargernya. Dan beratnya hanya 214,5 gram dan dibekali dengan Android 10 dengan pemindai sidik jari yang dipasang di samping, jadi side mount. Terus dia juga, berkeringat. Dan dia juga mendukung slot kartu micro SD hingga 2 TB. Gila, 2 TB loh ini loh. Dan belum tahu ini bakal triple slot atau hybrid. Dan harganya untuk ketiga varian ini, pertama yang 6128 itu 1599 yuan, atau kalau dirupiahin ya, dikira-kira itu 3.428.000 sekian. Dan untuk seri keduanya 8128 itu di harga 1.799 yuan, atau kalau dirupiahin 3.870.000 sekian. Terus yang seri tertinggi 8256 itu ada di 1.999 yuan, atau sekitar 4.285.000 sekian. Jadi di sini dari 128 ke 256 itu nambahnya sekitar 400 ya, kurang lebih. Wah, gila. Kayaknya ini nggak tahu nih bakal lebih mahal atau enggak besok ketika masuk ke Indonesia dengan nama Redmi Note 10 ya. Terus kita lanjut bahas yang kedua, Redmi Note 5G aja. Nggak ada Pro-nya. Di sini dia pakai FHD LCD IPS 6,53 inch, dan bener ternyata pakai Dimensity MediaTek 800U. RAM-nya ada 2, 6GB dan 8GB, dan penyimpanan internal ada 2 juga, 128GB dan 256GB. Seharusnya ini udah UFS 21 semua ya. Terus kameranya 48 megapiksel, 8 megapiksel, dan 2 megapiksel. Jadi cuma triple kamera aja. Mungkin nanti diisi sama center ya, kayak di 9C. Terus kamera depan 13 megapiksel. Baterainya 5000 mAh, lebih gede daripada yang seri Pro-nya. Pengisian daya cepat 22,5 watt dan beratnya 200 gram. Android 10 dan pemindai sidik jari berada di samping juga, jadi udah nggak ada yang namanya pemindai sidik jari fingerprint ada di belakang, udah nggak ada. Dan slot kartu micro SD-nya hingga 512 GB. Ini dari tadi aku baca nggak ada NFC-nya semua ya ini ya. Bakal kerasa agak mahal ya mungkin ya. Semoga waktu Indonesia udah turun atau udah dikasih NFC ya, di upgrade gitu.
Terus untuk varian yang terakhir adalah Redmi Note 9 4G. Jadi aku lihat speknya itu ini kayak Poco M3. Kemarin kan Poco M3 udah TKDN di Indonesia. Mungkin masuknya bakal jadi Redmi Note 10 4G. Mungkin seperti itu. Soalnya mirip banget speknya. Ini aku bacain ya. Speknya layarnya FHD+, LTPS 6.53 inch, 6.53 inch. Dia pakai Snapdragon 662. Kamera depan 8 megapiksel, kamera belakang 48 megapiksel. Terus RAM-nya ada 3 jenis, 4 GB, 6 GB, dan 8 GB. Dan untuk penyimpanan internal ada 2 jenis aja, 128 GB dan 256 GB. Baterainya 6000 mAh. Pemindai sidik jari juga udah di samping juga. Dan pengisian cepat 18 watt. Walaupun chargernya 22,5 watt. Jadi sama kayak chargernya Note 9 5G yang biasa. Terus dia udah pakai USB Type-C, 198 gram bobotnya, Android 10, dan slot micro SD-nya hingga 512. Harganya, jadi ada 4 jenis, banyak banget ini yang 4G ini. Yang 428 999 yuan, kalau dirupiahin itu sekitar 2.149.000 sekian. Untuk varian yang kedua 6128 itu berada di 1099 yuan. Jadi kalau dirupiahin sekitar 2.364.000. Terus yang ketiga 8128 itu 1.299 yuan, yang kalau dirupiahin sekitar 2.794.000 sekian. Dan yang tertinggi 8 GB RAM dan 256 memori internal itu 1.499 yuan atau sekitar 3.224.000 sekian rupiah. Yang seri 4G itu dari Poco M3, yang seri Pro dari upgrade Mi 10T Lite. Di sini bentuknya ternyata bener rumor-rumornya yang kemarin kayak Mi 10T Lite. Kameranya kayak Poco tapi udah dibuletin. Terus yang Redmi Note 9 yang 4G yang dari rebrand Poco M3 ini bentuknya sama kayak gambar Poco M3 yang aku liatin kemarin, cuma bagian item frame-nya yang gede hilang, jadi cuma kotak aja yang ada di samping kiri kayak HP Realme malah aku lihat. Terus di sini juga ada Redmi Watch, bukan Mi Band ya, ini Redmi Watch, harganya sekitar kurang lebih 600.000 kurang lebih karena ada diskon juga. Dan dia bentuknya kotak, bagus, warna-warni, colorful, dan tampilannya HD 1.4. Monitor denyut jantung, jadi bisa detect denyut jantung kita. Diklaim baterainya 7 hari hidup dan 12 hari waktu siaga. Dilengkapi dengan NFC, 7 mode olahraga, 120 plus menonton wajah nih, nggak tahu nih translatean. Tahan air tentunya 5 ATM. Dan beratnya cuma 32 gram aja. Jadi seperti itu info terbaru dari Redmi Note 9 5G yang rilis resmi di Tiongkok ya. Dan akan digadang-gadang, katanya rumornya kuat sekali dan kayaknya mungkin iya, itu bakal jadi seri Redmi ke-10 di Indonesia. Jadi mungkin karena Poco M3 udah TKDN, terus kemarin si Alvinse juga katanya stay tune untuk menunggu Mi 10T Lite. Mungkin bulan depan atau akhir bulan depan, Desember penutup 2020 ini akan nongol Redmi seri 10 dengan spek yang tadi dengan ganti nama. Wah, seru banget ini. Jadi nggak sabar nunggu akhir tahun. Jadi kita sama-sama nanti aja. Buat kalian yang mau mendang-mending, mau ganti HP,
bisa aja nunggu yang ini, walaupun 5G-nya mungkin belum tahu bisa dipakai atau enggak tahun depan, tapi at least kita bisa siap-siap dengan teknologi yang terbaru kekinian. Jadi gitu aja videonya dan terima kasih. Bye. Wah, ini seru banget. Yang Realme udah ngeluarin Realme 7 yang 5G ya. Sekarang Xiaomi juga nggak mau kalah, perang, seru nih.